Kalau kalian kalau boleh tahu dari SMA atau universitasnya dari mana aja nih? Mungkin bisa diketik dulu ya. Soalnya aku pengen tahu apakah mungkin ada di sini yang ternyata satu SMA kah sama aku, ataukah mungkin ternyata ada yang mau, mungkin ada juga yang mau, wow ada yang dari SMA 8 Medan. Wow, jauh juga ya. Wow, ada yang Kalimantan. Wow, ternyata kalian jauh-jauh juga ya. MA Zakaria Bandung, oke. Jauh-jauh ya ternyata, berarti bagus dong. Berarti jangkauan Binambut Bandung udah sampai ke Kalimantan. Dan lain-lain. Oke, sekarang lanjut lagi. Oke, apakah kamu bisa membaca dalam bahasa Rusia? Di sini kira-kira kalian udah ada belum yang kira-kira sudah sudah bisa membaca huruf Rusia atau Sirilik? Oh, belum. Soalnya kemarin-kemarin waktu aku lihat di form pendaftarannya ada beberapa yang bilang bahwa katanya ini ada yang sudah bisa beberapa pakai Sirilik gitu. Sudah bisa membaca Sirilik maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca alfabet bahasa Rusia. Nah, kalau mungkin yang seperti yang kalian tahu bahwa alfabet Rusia ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan kayak alfabet Latin beberapa. Cuma beberapa pengucapannya itu yang mungkin susah. Sebenarnya kalau untuk dihafal sebenarnya cukup mudah juga sih, karena tidak terlalu kalau nggak salah ada 31 alfabet. Jadi sebenarnya untuk dihafalin tidak terlalu susah. Cuma cara pengucapannya yang bisa dibilang kayak tricky juga. Nah, yang pertama kita mulai dari A. A dibacanya ya seperti biasa, A. Terus yang kedua B. Nah, ini yang agak unik nih. Jadi di Rusia ada tulisan seperti huruf B, tapi kita bacanya V. Terus ini ada G, jadi geh. D, jadi deh. Terus ada E atau yeh. Nah ini dibacanya bukan E, tapi yeh. Jadi mungkin kelihatan hurufnya seperti E, tapi dibacanya kita di sini Y. Terus ada E, tapi ada 2 titik di atasnya, itu dibacanya yo. Terus ada bacanya z, z, j. Nah, terus yang di bawahnya ini mirip seperti yang di atas, tapi kalau bisa dibilang agak susah nih. Aku pakai tanda panah z. Kalau di atas kan z. Kalau ini j. Terus yang ini i. Nah, yang ini namanya ikratskaya. Nanti bacanya gimana? Jadi bacanya bukan nanti misalnya ada kata let's say misalnya P sama A sama ini ada ikrat kayak ini. Bacanya bukan kayak fa ikrat kaya, bukan, tapi bacanya jadi fai kayak gitu. Jadi dia kayak I atau I, atau misalnya kayak mini, jadi mini kayak, jadi dia kayak kalau misalnya I ketemu ikrat kayak ini akan jadi kayak I-nya panjang, tapi kalau misalnya dia kena sama huruf vokal lain, jadi bacanya I, ui, oi. Jadi kayak gitu contohnya. Terus ada K, ada L, ada M. Oke. Nah, ini yang lucu nih. Ada
tulisannya seperti huruf H, tapi bacanya bukan H, bacanya N, N, gitu. Ini anyway kalian boleh foto atau mungkin boleh catat juga ya, biar tidak lupa-lupa, karena nanti aku bakal ngetes kalian di slide selanjutnya gimana sih cara bacanya. O, terus ini O, ini lanjut lagi, P. Nah yang ini tulisannya seperti P, tapi tidak dibacanya seperti P, dibacanya R, R, R. Nah yang ini yang tulisannya seperti C, ini dibacanya S, S. Terus T, 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 T biasa. Terus Y yang seperti Y itu dibacanya U. Terus yang ini mungkin ini seperti kayak omega di alfabet Yunani. Ini dibacanya F. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang bikin pusing ya di Rusia. Hurufnya seperti huruf X di Latin, tapi dibacanya H. 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 Dibacanya H. Oke. Terus yang ini dibacanya se. 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 Jadi lidah kalian di antara gigi dibacanya se. 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 Gitu. Mungkin bisa bisa diulang lagi ya. Se. 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 Jadi nah, terus yang ini yang kayak angka 4 ini dibacanya ceh. 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 Nah, ini yang kayak huruf W, ini dibacanya sa, sa biasa, sa. Misalnya penyedap rasa sasa. Nah, sasa biasa, sasa. Nah, yang di bawahnya ini sya, 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 sya. Nah, ini hard sign atau kita ngomongnya civil znak. Itu fungsinya apa? Nanti aku jelasin. Nah, yang ini ada seperti kayak tulisannya kayak BL, itu kalau di akhir kata itu jadi ei. Contohnya ini ya, contohnya ini. Pa, ini kan P dan A, pa tambah L tambah ini, jadi bacanya pali, pali. Terus misalnya juga kayak apa lagi ya? Contohnya misalnya kalau orang Sunda tuh suka ngomong kan, naon atuh euy. Nah, ini bisa dibilang kayak euy-nya orang Sunda gitu loh. Nah, terus ini juga satu lagi. Ini kan S, ini A, terus ini ada R kan. Nah, terus ditambahin euy ini. Jadi bacanya bukan sar biasa, tapi dibacanya sarei, sarei, sarei. Nah, ini ada yang namanya soft sign atau kita kalau di bahasa Rusia kita sebutnya miakiznak. Miakiznak itu apa sih? Jadi dia itu apa ya? Miakiznak itu contohnya ini nih. Ini kan P, ini A, terus ini L, terus ini B. Itu dibacanya jadi bukan kayak kalau ini kan bacanya palei, kalau ini bacanya pal biasa. Nah, kenapa sih harus ada miakiznak ini? Miakiznak ini fungsinya biar kayak apa ya? Biar kayak enggak, aduh gimana ya contohnya? Contohnya kalau misalnya pal biasa tuh pal. Kalau ini tuh kayak pal. Gimana ya? Namanya juga soft sign, jadi kayak kita bacanya juga kayak ada apa ya? Seperti bukan kokolah ya, kayak itu emang fungsinya buat apa ya? Kalau ini kan kayak pal, ini pal. Jadi kayak di belakangnya tuh ada akhirannya sedikit gitu. Sebentar.
Terus ada lagi ini E. Nah, kalau ini yang beneran E. Yang kayak tanda seperti kayak tanda apa simbol euro itu dibacanya E. E. Terus ini ada bacanya U. Terus yang seperti R tapi kebalik, ini dibacanya ya. Tuh. Kalau di bahasa Rusia sendiri, ya itu kalau misalnya ya doang, ya itu artinya aku. Misalnya ya lublю тебя, ya itu artinya aku. Lublю cinta, тебя kamu, berarti aku cinta kamu. Contohnya gitu. Oh, anyway, ada yang perlu diulangi lagi nggak untuk pembacaan cara alfabetnya? Kalau misalnya kira-kira aku kecepatan, kalian boleh banget kok nulis kayak, Kak, aku masih kurang ngerti cara bacanya ini. Kalau misalnya kalian udah selesai mencatat atau memfoto, boleh kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, boleh banget kok ini diulangin lagi. Karena kita masih punya kira-kira 1 jam 12 menit lagi. Kira-kira. Halo, kira-kira ada yang perlu diulang lagi dari pembacaan alfabetnya? Oh, sebenarnya tidak ada. Baiklah, aku lanjut lagi ya ke slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita belajar baca lagi. Ini ada huruf P sama huruf A 2 kali, jadi dibacanya papa. Papa. Terus yang di bawahnya pasti kalian udah bisa ini gampang bacanya mama. Mama. Ini sama kayak huruf Latin biasa. Terus yang kedua ada ini, yang ketiga ada ini, studente. Studente. Nah, tadi kan kita udah bilang nih yang kayak si E ini nih, yang kayak BL ini, bacanya kan kayak E, jadi bacanya studente. Ini kan S, ini T, ini U, ini D, ini E, ini N, ini T seperti biasa, dan ini E. Jadi bacanya studente. Nah, terus pasti bingung kan kenapa bacanya studente, kayak student, kayak JYENT. Kenapa nggak studente? Kenapa? Karena kalau di Rusia, kalau D bertemu dengan E itu dibacanya seperti kayak J, kayak J. Jadi bacanya bukan studente tapi studente, studente kayak begitu. Nah, terus yang ini bacanya stol. Kalau ini gampang kan ya, ini S. Nah, ini T, ini O, ini L. Stol, bacanya stol. Nah, ini yang gampang tapi agak tricky. Ini faja. Kak, ini kok di huruf keduanya O tapi kok dibacanya A? Nah, jadi di Rusia itu ada beberapa pengecualian, ada beberapa kata yang walaupun O dibacanya tetap A. Contoh misalnya harasho, itu semuanya sebenarnya huruf vokalnya adalah O. Nah, tapi namanya ada beberapa pengecualian gitu di bahasa Rusia. Dan ada beberapa misalnya kalau yang tulisan R yang kebalik ini ya, nanti aku tunjukin lagi. Ya, ini terkadang di Rusia dibacanya I. Seperti itu. Nah, cara taunya kalau misalnya itu dibacanya O atau misalnya ya dibacanya I gimana? Nah, itu tuh biasanya kalau kita baru pertama kali benar-benar belajar bahasa Rusia secara formal, biasanya mereka ada yang namanya udarenie. Udarenie itu apa? Jadi udarenie itu seperti kayak tanda petik di atasnya. Contoh kalau air vaja jadi O, berarti kita tahu bahwa kalau ada tanda petik di atasnya bacanya bukan voda tapi vaja. Oke, sama seperti yang ini. Oke. Nah, ini juga apa namanya ada pengecualian lagi. Pripajavachel.
Nah, Kak, kenapa kok E-nya dibaca jadi I? Nah, ini sekali lagi, itu ada yang namanya udarenie, atau kalau misalnya di Rusia, kalau misalnya kalian belajar secara formal, itu biasanya ada petunjuk gitu. Jadi, tanda petik, E-nya itu dibaca jadi I, kalau O-nya dibaca jadi A, kalau ada tanda petik. Terus yang ini juga tadi kan Pripyat, itu seperti dibacanya I. Nah, itu adalah makanya kenapa bahasa Rusia itu agak susah, karena banyak sekali pengecualian. Nah, ini kan ada P, ada U, ada T, ada I, ada N. Bacanya Putin. Kalau yang belum tahu, Putin itu presiden Rusia yang sekarang. Putin. Nah, terus ini nih, kalau misalnya ada yang bisa baca ini keren banget nih. Kira-kira ada yang bisa nggak baca yang ini nih? Ini sampai sekarang pun aku masih kayak susah banget untuk baca ini. Coba ya, ikutin. Nah, bacanya itu kan ini D, ini O, ini ada D, O, S, T, ini O, ini P, ini R, ini I, ini ada M, ada I, ada M, ada E, ada C, ada A, ada C, ada E, ada L, ada miyakiznak, ada N, ada O, ada S, ada T, ada miyakiznak lagi. Nah, ini dibacanya apa? Ini dibacanya Dostoprimashatelnas. Dostoprimashatelnas. Nah, ini seperti yang tadi aku udah bilang, ini ada pengecualian. Ini contohnya O dibacanya jadi A. Terus tadi yang me harusnya dibaca me jadi mi. Terus ini E dibacanya I lagi. Terus ini O dibacanya A lagi. Oke, sekarang mungkin kalian bisa mau ininya, mau tahu cara bacanya. Ini bacanya ya, cara bacanya Dasta Primichatolnas. Nah, aku sengaja pakai tanda petik di atas biar kalian tahu bahwa miyakiznak emang kayak gitu. Ini bacanya Dasta Primichatolnas. Dasta Primichatolnas. Itu artinya sightseeing atau tempat atraksi, begitu. Oke, sekali lagi. Oke, sekarang kita belajar ke gender. Nah, di Rusia sendiri ada 3 gender, yaitu on atau maskulin, Anna, ini bacanya Anna ya, Anna. Itu adalah untuk apa namanya? Untuk cewek atau feminim. Ano untuk gender netral. Gender netral. Nah, gimana sih kita cara tahu di bahasa Rusia tuh ada gender yang neutral kah, atau ada yang kayak feminim kah, atau ada yang maskulin kah? Itu semua dilihat dari akhirannya. Tapi ya seperti biasa banyak sekali pengecualian. Contoh, kalau misalnya paling gampangnya, contohnya adalah Ana. Ana itu akhirannya biasanya A atau Ya. Nih, kan wajah Indonesia. Ini bacanya nama negara kita Indonesia. Kalau gender cewek itu biasanya ya atau ya ayah ayah kayak gitu. Terus kalau untuk on itu biasanya di apa namanya konsonan L dan miyakiznak, R miyakiznak, N miyakiznak, dan masih banyak lainnya. Contohnya dom atau rumah, stol atau meja, Kreml,
mungkin bagi yang tidak tahu, Kremlin itu adalah salah satu apa ya? Satu sightseeing di kota Moskow. Kalau ada yang tahu Red Square atau lapangan merah, itu di situ ada Kremlin, Universitet atau ya universitas, papa. Nah, ini ada pengecualian. Jadi, ini kan akhirnya A, papa. Tapi ini masuknya ke on. Kenapa? Karena seperti kita tahu, papa kan cowok. Jadi, dia masuknya ke masculine gender gitu. Terus ada ini slavar. Slavar. Slavar itu kamus. Nah, kalau Ana sendiri, kalau pokoknya kalian ingat aja kalau A ya itu biasa, itu hampir 90% bisa dibilang adalah Ana. Cuma ada beberapa yang dia juga ada yang selain A dan ya. Contoh, citrat. Citrat. Nah, ini jangan lupa bahasanya bukan tetrat tapi citrat. Titrat. Nah, titrat atau buku tulis. Terus ini ada C sama B ketemu, C sama miakizna ketemu, jadi bacanya noche atau malam. Terus ada oshin. Nah, sekali lagi ada pengecualian kan di sini, harusnya kan ini dibacanya E, tapi malah dibacanya I. Nah, osin. Osin sendiri artinya musim gugur. Terus kita lanjut lagi ke anu atau yang sekarang gender neutralnya, yaitu biasanya akhirannya O atau E. Contoh, akno, more, jereva, jerevo. Sorry. Nah, akno jendela, more itu apa namanya, laut, jerevo itu kayu atau pohon. Tapi ada pengecualian juga. Nah, contohnya ini, imya atau nama. Ya itu kan aku tuh udah bilang kan tadi, ya itu biasanya ana. Nah, tapi kenapa imya nama? Karena ya itu nama kan bisa dibilang netral ya. Jadi dimasukinnya ke gender yang netral. Terus premia atau waktu. Ini juga kan belakangnya ya, tapi malah dipakai di yang netral. Kenapa? Karena ya seperti kita tahu ya, yang namanya waktu ya apa ya istilahnya, kan netral gitu ibaratnya. Terus hobi. Ini belakangnya i. Biasanya kalau belakangnya i atau konsonan itu harusnya ke on. Tapi kok dia ke ano sih? Nah, karena ya hobi kan bisa dibilang apa ya? Sesuatu yang netral. Jadi dia makanya dimasukin ke gendernya yang netral. Nah, kalian bisa ini dulu kok, apa namanya, bisa catat dulu atau foto dulu, biar apa namanya, biar nggak lupa-lupa. Oke, bentar ya. Kira-kira aku udah bisa lanjut lagi nggak? Sorry. Tadi aku baru lihat. Kak, ulangin penyebutan gurunya dong. Oke, kalau tadi kan guru ya. Guru, oke, aku lanjutin lagi. Ini bacanya, aku tulis aja ya, biar nggak lupa-lupa. Bacanya Pripadavacil. Oh, sorry. Pripadavacil. Pripadavacil. Nah, cuma emang kalau misalnya dengar orang Rusia, mereka ngomongnya kayak i. Jadi kayak Pripadavacil. Nah, tapi kalau misalnya aku sih ngomongnya Pripadavacil. Kayak gitu. Cuma memang biasanya yang dipakai orang Rusia itu Pripadavacil. Emang kayak gitu sih. Karena mungkin aksennya mereka atau gimana. Tapi biasanya kalau orang asing yang kayak kita bisa ngomong Pripadavacil. Cuma kalau misalnya kalian udah
terbiasa dengar, itu biasanya mereka selalu ngomongnya kayak prepare kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita belajar verb-nya atau kata kerjanya. Nah, seperti biasa ada ya, ada tei, on, ana, ano, mei, wei, anyi. Oke. Nah, aku ketik aja di sini ya. Mungkin biar kalian ini, ya itu artinya aku sudah bilang tadi aku, ya atau aku, tei atau kamu, on, ana, ano itu kayak he or she or it. Mei itu adalah kita. Wei itu bisa artinya kalian atau kamu. Kamu tapi yang formal. Kamu yang formal. Contohnya kita ngomong kayak kamu, Wei itu ke siapa aja sih? Yang formal contohnya kayak profesor, orang yang lebih tua, atau kadang misalnya bisa aja orang yang umurnya sama tapi kita baru kenal. Itu biasanya kita ngomongnya Wei, bukan Tei. Mungkin seperti kayak di Indonesia kan kita nggak ngomong kamu ke orang yang lebih tua atau misalnya ke guru kita. Kita kan ngomongnya Anda atau Bapak atau Ibu seperti itu. Nah, kalau di Rusia sendiri nggak ada kayak misalnya kalau misalnya kayak Mr., Miss, atau misalnya Madam, atau yang kayak gitu-gitu nggak ada. Jadi kita ngomongnya kalau misalnya ada yang lebih tua atau yang seseorang yang kita belum kenal, itu kita sebutnya Fei atau kalian. Nah, Ani itu artinya mereka. Ani itu mereka. Nah, sorry. Nah, contoh sekarang kita kalau di Rusia ini mungkin seperti kayak bahasa Jerman, kayak setiap apa ya, setiap pronouns itu mereka endingnya berbeda. Contoh. Nah, ini untuk yang konjugasi satu. Jadi di Rusia itu konjugasi itu dibagi dua. Kalau nanti aku bakal jelasin apa sih kita bisa tahu itu tuh konjugasi satu, konjugasi dua dari mana. Contoh, znat dari kata ini namanya kata kerjanya mengetahui. Nah, tapi kalau misalnya aku bilang aku tahu, berarti ya znаю. Terus kamu tahu, ты знаешь. Tuh lihat kan, endingnya udah berbeda kan? Endingnya знаешь. Oke. Terus misalnya aku bilang, oh, she knows it. Terus berarti она знает. Tuh, udah beda lagi kan? Terus we know. Misalnya, мы знаем. Kayak gitu. Terus yang kalian atau kamu formal, вы знаете. Nah, misalnya contoh kita bilang kayak misalnya kalau kita ke Rusia atau misalnya kita mau nanya jalan kayak kamu tahu nggak ini di mana gitu. Do you know where is it? Kayak вы знаете где это? Вы знаете. Kita nggak bilang ты знаешь tapi вы знаете. Karena kan aku sudah bilang itu harus formal. Atau misalnya kalian misalnya nanti punya temen nih orang-orang Rusia, terus kalian nanya kayak kalian tahu nggak sih ibu kotanya Indonesia, misalnya kayak berarti вы знаете Indonesiski stolica, kayak gitu contohnya. Terus mereka misalnya mereka misalnya kita mau bilang mereka tahu di mana letak Indonesia. Berarti Ani tambah ini znаю. Ani znают где находится Индонезия. Kayak gitu contohnya. Nah,
Ini yang namanya first conjugation atau konjugasi pertama di Rusia. Nah, sekarang kita ke konjugasi kedua. Konjugasi kedua itu bisa kita lihat belakangnya beda. Contoh, ini aku pertama, ini kan Gavarit nih bicara. Nih, yang pertama masih sama nih, belakangnya masih you. Ya, Gavariu. Nah, sekarang kita ke yang kedua nih, kamu berbicara misalnya, Cigavarish. Tuh, endingnya tuh bukan yish lagi, tapi udah ish. Terus, on, ana, ano, atau he, atau or she, or it, itu bukan yet, tapi it. Gavarit. Terus ada juga misalnya melihat atau small treat, kayak gitu. Terus ada lagi me atau kita. Kalau di konjugasi pertama kan tuh yem. Ini belakangnya im. Terus ini apa namanya, kalian, belakangnya kan biasanya yt, ini jadi ganti jadi ic. Jadi misalnya kalian berbicara terlalu cepat. Вы говорите слишком быстро. Misalnya kalian berbicara вы говорите. Terus ani atau mereka, kalau misalnya kan di konjugasi yang pertama nih, ini kan jadinya yut. Nah, kalau di konjugasi yang kedua, itu jadi yat. Pusing kan? Nah, kalau misalnya pusing, ingat aja kalau misalnya konjugasi kedua itu, mereka biasanya, apa namanya, mereka belakangnya i. Contohnya, ish, it, im, ice. Cuma yang pas bagian ani atau mereka aja yang belakangnya beda, yaitu belakangnya jadi yak gitu. Nah, sekarang aku mau bikin contoh kalimat. Contohnya, ya znаю русский язык. Atau ya nye, ini bacanya nye, bukan ne, tapi nye знаю русский язык. Saya tidak tahu bahasa Rusia. Ruski itu Rusia, Yizik itu apa namanya, bahasa. Ini Ruski, sorry, ini sebenarnya bukan Rusia juga sih, ini bacanya Russian gitu. Aku nggak tahu kalau padanan di bahasa Indonesia apa, cuma kalau di bahasa Inggris Ruski itu berarti antara apa, artinya Russian. Terus ya не говорю по-русски. Saya tidak, ini kan artinya ne itu tidak di bahasa Rusia, говорю berbicara по-русски. По-русски itu bahasa Rusia. Nah, kalian pasti bingung kan, kayak, Kak, ini kok Ruski Zik sama Paruski sama-sama artinya bahasa Rusia, tapi kok beda? Nah, itu di Rusia itu banyak sekali kayak pengecualian. Oke, kira-kira mungkin ada yang masih pusing atau yang masih belum sempat mencatat, silakan catat dulu aja. Oh, tadi ada yang nanya, perbedaan konjugasi 1 sama 2 apa ya, Kak? Konjungsi 1 sama 2. Apa ya, perbedaannya, aduh aku kurang tahu sih, cuma kalau sebenarnya perbedaannya nggak terlalu banyak, cuma kayak ini aja sih, ending-endingnya berbeda aja sih akhirannya. Kayak misalnya kan aku udah bilang tadi, ini yesh, ini ish. Yang ini yet, ini it. Yang ini yem, yang ini im gitu. Terus misalnya yang ini yece, ini bacanya ice. Itu aja sebenarnya apa namanya, bisa istilahnya bisa dibilang perbedaannya di situ aja gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa sekarang kita akan belajar bahasa Rusia di menghitungnya. Oke. Nah, ini aku tulis ya satu-satu. Ini yang satu bacanya Adin. Tuh. Adin.
Tuh ada pengecualian lagi kan? Kan walaupun tulisannya O itu dibacanya A. Ajin, ajin, adin. Terus ini dua atau deva, deva, deva. Terus ini bacanya sama seperti bahasa Inggris yaitu three. Terus yang keempat ini bacanya cetiri, cetiri. Ini bacanya piat, piat, sorry, bacanya piat, piat. Karena, nah kita seperti yang kita tahu, karena ada miyaki zenak atau soft sign, jadi bacanya bukan kayak piat biasa, tapi kayak ada apa ya, sedikit akhirannya lah, ada kol-kolahnya sedikit lah ya, kalau misalnya di apa ngaji piat, 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 kayak gitu, ada piat, piat, ada apa ya, kalau miyaki zenak kan emang buat apa istilahnya melembutkan, jadi kalau misalnya nggak ada miyaki zenak, ini bacanya cuma piat biasa. Kalau ini karena ada soft sign atau miyaki zenak, dibacanya jadi piat, piat. Terus ini ada shesh, 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 shesh. Nah, ini karena seperti aku yang tadi udah bilang, karena ada miyaki zenak, jadi bacanya jadi shesh, 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 shesh. Terus angka 7 ini dibacanya sim, sim, tapi bukan kayak sim, bukan kayak apa ya, bukan sim gitu, tapi kayak sim, sim, sim. Jadi apa namanya, ketika di akhir kata lidahnya agak ibaratnya digerakin dikit karena ini ada soft sign, jadi di belakangnya ada sedikit aja akhiran. Nah ini foshim, foshim. Ini, nah ini yang aku udah bilang tadi, ada terkadang ya itu dibacanya jadi i. Nah ini bacanya bukan jeviat, bukan. Ini bacanya jevit, jevit. Nah kenapa dibacanya j bukan j? Karena ini aku sudah bilang, yang seperti aku tadi tidak bilang, ketika D bertemu dengan E, jadi bacanya apa ya, bacanya jadi jevit, 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 jevit. Atau kalau misalnya orang Rusia sih biasanya mereka ngomongnya bukan jevit tapi jevit, jevit, jevit. Tapi kalau kamu ngomong jevit juga udah benar. Cuma biasanya orang Rusia makanya jevit, jevit, jevit kayak gitu. Nah, terus seperti yang tadi yang jevit, ini juga ada pengecualian, dianya dibaca seperti i. Jadi bukan deshat tapi jeshit. Jeshit. Nah, jeshit. 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 Nah, ini kan ada soft sign atau miyaki zenaknya, dibacanya bacanya jeshit. 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 Jadi kayak apa ya? Kayak sedikit mendesis pas di akhir kata. Nah, apa namanya? Karena Kak, kok dari tadi banyak banget sih pengecualiannya. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya kalau di Rusia itu apa namanya? Ada yang namanya udarenie atau tanda petik gitu di atas. Nah, makanya kalau misalnya apa namanya? Kalau kalian misalnya nanti Kang melihat, Kak, kok ada tanda petik di atas ya ini, itu bacanya bukan ya berarti, jadi i gitu. Nah, tapi apa namanya, kalau di tulisan Rusia, di publik, di koran, dimanapun, itu kita tidak pernah menuliskan tanda petik gitu. Jadi kita memang harus tahu sendiri terkadang. Harus apa namanya, harus cek sendiri gitu.
Cuma kalau misalnya kalian nanti bisa belajar bahasa Rusia benar-benar secara formal, itu biasanya kita pertama kali diajarin baca, ini kok ada tanda petiknya biar kita juga apa namanya ingat gitu. Cuma memang kalau untuk di koran, pokoknya di publik-publik Rusia, di pos dimanapun itu sudah ada tanda petik. Jadi emang harus kitanya yang tahu sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kan belasan gini. Nah, kalau di Indonesia kan misalnya kita bilang 11, 12, 13. Nah, di Rusia sendiri belasan ini disebutnya natsat. Jadi misalnya contoh, ini kan 11, bacanya apa namanya? Adi natsat. Kan tadi ini nih. Ini kan 1 ajin. Terus 3 tri. Nah, sama aja tinggal ditambahin natsat sama kayak Indonesia. Ajin natsat. Devi natsat. Tri natsat. Nah, kayak gitu. Nah, cuma pengecualian tadi kan kita udah bilang kan kalau misalnya 2 itu di sini adalah deva. Tapi di sini jadi devi natsat. Lah, kenapa, Kak? Wah, nanti susah juga dijelasin ya, aku takut bingung, jadi ya pokoknya seperti itu. Nah, Kak ini bacanya gimana? Bacanya seperti ini. Adin, natsat. Terus ini bacanya, nah ini bacanya bukan dve ya, walaupun ini D, ada V, ada E, itu bacanya bukan dve natsat, no. Bacanya devi natsat. Devi natsat. Tuh. Yang ini bacanya jadi Trinatsat. Ini ada cetir natsat. Cetir natsat. Oke. Ini yang kedua ada, yang kelima ada pit natsat. Pit natsat. Nah, ini pengecualian lagi ya. Tadi kan aku udah bilang kalau ya terkadang dibaca I. Nah, sama seperti pit natsat, ini bacanya bukan piat natsat, tapi dibacanya jadi pit natsat. Tuh. Terus yang ke-6, sis natsat. Sis natsat. Dan seterusnya. Jadi kalau yang ini kan tadi bacanya posim natsat. Terus 17, kan ini nih, angka 7 bacanya sim. Kalau ditambahin ini, jadi tinggal aja bacanya jadi sim natsat. Terus 19 jadi jevit natsat. Seperti yang tadi ini bilang, jevit, terus ditambahin natsat, jadi ya jevit natsat. Nah, terus yang ini bacanya pengecualian lagi, jadi devat sit. Sorry, devat sit. Kenapa Kak A-nya kok dibaca jadi I? Nah itu pengecualian lagi. Kalau misalnya kalian belajar bahasa Rusia pertama kali, itu pasti dikasih tahu kalau misalnya di atas angka A ini biasanya ada tanda petik, berarti A-nya dibaca bukan jadi A tapi I gitu. Ini bacanya devat sit. Pas di angka sit-nya lidahnya taruh di tengah-tengah gigi, jadi kayak mendesis, jadi kayak devat sit gitu. Oke. Nah, sekarang kayak puluhan itu sat. Contoh 21. Kan tadi nih kita bilang kan 20, tadi 20 itu devat sit. Nah, tapi di sini bacanya jadi devat sit ajin. Terus 22 devat sit deva. Nah,
Kalau sat ini ada puluhan. Contoh 30 berarti ya kan 3 treat sat. 50 bukan piat jisyat ya bacanya. Jadi pit jisyat. Pit jisyat. Nah, cuma ada pengecualian. Kalau angka 40 itu bukan cetir sat, bukan. Dibacanya sorak. Sorak. Oke, mungkin aku takutnya kalian bingung karena di sini nggak ada tanda petiknya. Ini bacanya sorak. Sorak. Terus 60 dibacanya ses jishat. Ses jishat. Terus yang ini osim jishat, sim jishat, jevinosta. Nah, ini ada pengecualian lagi. Jadi bukan namanya jevitsat, bukan, tapi jevinosta. Jevinosta. Sorry. Jevinosta. 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 Terus 100 itu artinya bahasa Rusianya sto. 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 Oke. Mungkin bisa difoto dulu atau dicatat dulu. Sorry. Ada yang masih agak bingung dengan baca? Oh, tadi ada yang nanya, sorry. Aku nggak lihat-lihat ini Google Meets. Kak, kalau yang satu yang artinya ras sama ajin itu sama atau enggak ya? Oh, oke. Jadi kalau ras, dua, tri. Oke. Sebenarnya gini, ras itu apa ya? Itu artinya kayak satu kali. Misalnya ajin ras, dua ras. Cuma ras, dua, tri, itu apa ya? Itu kalau misalnya biasanya kalau misalnya berhitung ini sih kalau lagi olahraga misalnya kayak 1, 2, 3, 4 itu mereka nggak bisa bilang, biasanya mereka nggak bilang ajin dua tri tapi biasanya ras dua tri. Terus ini tadi ada yang nanya, Kak kalau D sama J ketemu jadinya jadi J juga bukan? Iya betul. Jadi misalnya nama orang John berarti itu hurufnya D, Z. Jadi bacanya John. D, J, O, N. John. Ya, betul. Sekarang kembali lagi. Nah, Обращаемся по-русски. Nah, ini contohnya. Привет, как тебя зовут? Nah, как тебя зовут itu artinya siapa nama kamu gitu. Привет, меня зовут Катя. Тебя? Halo, nama saya Katya. Dan kamu? Nama saya Budi. Apa kabar Katya? Saya sangat baik. Сколько тебе лет? Ini bacanya сколько тебе лет? Itu artinya sekolah Cibialiet berapa umur kamu kayak gitu. Oke. Sekarang kayaknya lebih baik ini aja full screen. Nah, itu contoh yang ini adalah contoh kayak apa namanya conversation di bahasa Rusia, kayak conversation standar kayak siapa nama kamu, terus kamu sekolah di mana dan lain. Nah, ini contohnya dan ini apa namanya sapaan. Ini kalau misalnya formal, kita yang bagian sini ya, yang ada здравствуйте. Nah, ini здравствуйте. Здравствуйте itu adalah seperti kata sapaan yang formal. Kalau misalnya ke guru ya berarti ngomongnya здравствуйте преподаватель kayak gitu. Здравствуйте mama, здравствуйте papa kayak gitu. Atau misalnya kalau kita misalnya ke orang yang jabatannya tinggi, misalnya
let's say kayak presiden ya berarti здравствуйте presiden kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ke teman itu привет, привет kayak gitu. Terus ini kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Доброе утро, selamat pagi, доброе утро, kayak gitu bacanya. Terus ini добрый день, bacanya kayak день, добрый вечер, selamat sore atau selamat malam. Kalau misalnya di Rusia ini mereka apa namanya вечер itu agak lumayan panjang karena apa namanya вечерnya mereka itu dari jam 5 sampai kira-kira jam 11 malam lah. Nah, malamnya itu bagi mereka di atas jam 11 gitu. Terus ini добрая ночь. Nah, pasti kalian bingung, Kak, kok yang ini semuanya доброй. Kok yang ini добрая, maksudnya kenapa belakangnya ya sendiri? Nah, jadi kenapa belakangnya ya? Karena notch itu kan, oke, kita sekali lagi ke sini ya. Notch itu kan ana atau feminim gender. Nah, dobraya notch karena dia apa? Ini kan adjektif atau kata sifat. Kata sifatnya itu mengikuti yang si kata kerjanya notch malam karena notch itu adalah feminim gender. Jadi belakangnya bukan dobroy tapi ayah. Jadi dobraya notch, selamat malam gitu. Oke, tadi perbedaan здравствуйте dan привет itu oke, tadi aku sudah bilang здравствуйте itu kayak formal, kalau привет itu seperti tidak formal alias kayak kata sapaan kalau misalnya ke teman-teman. Ini oke, dobrая ночь. Oke. Ini aku tulis ya. Dobrая ночь. Dobraya notch, kayak gitu. Enggak deng, kayaknya lebih, nah ini jadi kayak gini misalnya, dobraya notch. Nah, ini dobray вечер, dobray вечер. Ini добрый день. Yang dobranya nggak usah aku tulis lagi ya, soalnya kan ini udah ada di bawahnya. Ini Jin. Terus yang ini bacanya Utra. Dobrai Utra. Kayak gitu. Bisa di foto dulu. Oke. Sekarang ke perkenalan, yaitu Kak Cibia Zavut. Nah, sekarang aku mau tulis gimana sih Kak cara bacanya. Jadi cara bacanya seperti ini. Oke. Kak Cibia Zavut. Kak Cibia Zavut. Siapa nama kamu? Nanti kamu bilang Minya Zavut plus nama kalian. Ini bacanya Minya. Minya Zavut. Apa misalnya? Minya Zavut. Minya Zavut Amalia. Terus misalnya kalau kalian, misalnya di sini ada yang namanya Sylvia. Berarti Minya Zavut Sylvia kayak gitu. Terus di sini ada Dimas, berarti Minya Zavut Dimas kayak gitu. Nah, sekarang aku
mau ngasih contoh kalau misalnya nama kalian dirusiakan. Contohnya begini. Nama kalian plus nama ayah kalian, belakangnya each untuk laki-laki, plus belakangnya ofna untuk perempuan. Ditambah nama kakek kalian. Nah, plus of untuk laki-laki dan plus ova untuk perempuan. Contoh, nama aku Amalia, nama ayah aku Hendra, nama kakek aku Sapar. Jadi nama aku nih, jadinya di Amalia Hendra Nova Saparova. Contoh, jadi bacanya, jadi nama aku kalau di Rusia jadi Amalia Hendra Nova Saparova. Nah, makanya kalian suka bingung kan, kayak, ih kenapa ya kok nama orang Rusia kayak belakangnya of, terus kalau misalnya buat cewek pasti ova. Nah, itu karena emang udah aturannya dari sana gitu. Nah, mungkin ada yang mau ini nggak, misalnya nyobain nama kakek kalian atau, nama Rusia kalian gimana? Aku cobain ya, aku mau ke siapa ya, kira-kira. Oke. Aku mau cobain Safa, Fahira, sama Laura Ismi deh. Coba nama ayah kalian ditambah nama kakek kalian, cobain kayak gimana. Misalnya Laura tambah nama bapaknya nih, contohnya nama bapak, karena kamu perempuan ya, I assume that you're a girl, tambah nama bapak plus nama kakek. Misalnya gimana, misalnya contohnya nama bapak kamu misalnya siapa ya, Dimas, terus nama kakek kamu let's say siapa ya, Adit. Jadi nama kamu bakal jadi Laura Dimasova Adichovna kayak gitu. Adichovna, nah gitu, atau Adichova kayak gitu. Contoh. Nih, seperti ini misalnya. Terus siapa lagi? Kakek yang dimaksud dari pihak ayah kan? Oh iya betul, dari pihak ayah. Nah, Safa nih, Safa nama kakeknya, oke, siapa ya? Karena nama kakeknya Erik. Safa plus nama bapaknya Erik plus nama kakeknya Rian. Jadi nama kakek berarti misalnya jadi ini Safa terus nama kakeknya kan tadi siapa ya? Misalnya kan nama kakeknya Adichovna, nama kakeknya Rianova. Jadi kayak gitu. Sava Adichovna Rianova kayak gitu. Jadi misalnya nama aku jarinya Alicia Jonieva Giartovna. Iya betul. Nah itu betul. Nah ini udah ternyata udah ada yang bikin ya nama Rusianya. Nah seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi. Kak Jila, apa kabar? Uminya хорошо. Uminya normalna. Uminya плохо. Kayak gitu. Nah, contohnya adalah misalnya Kak Jila, siapa ya di sini? Kak Jila Dimas deh. Kak Jila Dimas, terus kamu jawab, uminya всё хорошо. Uminya normalna, uminya плохо. Ada yang ini. Oh, masih ada ya tadi yang nulis namanya. Ada ya. Ini ada benar juga yang nulis nih. Jadi nama saya jadi Omaira Dojiova Yusranovna. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kasih kalimat bawahnya, Kak. Tolong. Oke. Sebentar ya. Kak Jila.
Jadi kakjila. Aduh, kegedean lagi. Kakjila. Gimana ya ini? Kakjila. Kayak gini. Nih, bacanya jadi kakjila. Kayak gitu. Kakjila. Kakjila. Gitu. Ini bacanya jadi uminya. Bacanya uminya. Uminya. Ini bacanya harasho. Harasho. Gitu. Ini bacanya normalna. Normalna. Ini bacanya ploha. 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 Gitu. Oke, bisa silahkan difoto atau dicatat. Terus ini, geje. Ini bacanya jadi, oke, oh, sebentar dulu. Ini bacanya jadi, sebentar ya. Bacanya jadi geje, 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 geje. Sorry. Bacanya jadi geje. Geje, 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 geje. Di mana? Terus ini misalnya geje te zivyosh. Nah, ini bacanya te zivyosh. Te zivyosh. Nah, seperti itu. Di mana kamu tinggal? Artinya, misalnya geje te zivyosh, kan te itu kan kamu. Zivyosh itu tinggal. Jadi geje te zivyosh. Terus misalnya ini. Tadi aku udah nulis yang ini geje te, terus ini yang ini bacanya uchisha. Sebentar. Uchisha. Geje te uchisha. Di mana kamu belajar? Terus ini, misalnya kamu ditanyakan, geje te zivyosh, kamu tinggal di mana? Kamu jawab, ya живу в contoh, saya tinggal di. Nah, kalau di Rusia, preposition case atau предложение падеж di Rusia, itu semua nama tempat tambah 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 e. Contoh, я живу в Bandunge. Gitu. Bandung, saya tinggal di Bandung. Saya ya живу в Bandunge. Terus tadi ada yang bilang, Kak, saya dari Medan. Berarti я живу в Медане. Terus misalnya tadi ada yang dari Banjarmasin. Berarti ngomongnya jadi я живу в Banjarmasinye. Kayak gitu. Terus ini я учусь в. Ini bacanya jadi ya учусь в titik. Nah, kan aku udah bilang nama tempat plus e. Jadi misalnya sekolah kan sekolah, jadinya ya учусь в школе. Terus mungkin di sini ada yang udah berkuliah, jadi ya учусь в университете. Gitu. Terus misalnya kalau apa lagi ya? Banyak sih, kayak misalnya saya tinggal di Amerika, berarti ya живу в Amerikanye, kayak gitu. Ya живу в Amerike. Karena ditambahin e, jadi ya живу в Amerike.
Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya yang tinggalnya di Bandung, misalnya kalian tinggalnya di mana ya? Eh misalnya di Dago, berarti ya Jivu Vejage, atau yang di Jakarta tinggalnya di mana ya kira-kira yang enak, misalnya di Matraman, ya Zivu Matramannya gitu. Sekarang ke yang berapa umur kamu atau skolka Cibialiet. Skolka Cibialiet. Oke, kayaknya aku mau nulis aja biar kalian bisa tahu. Skolka Cibialiet. Skolka Cibialiet. Menye, gini. Nah, kalau di Rusia itu apa namanya, kamu ngomong aku umur berapa, bukan ya misalnya ya aku misalnya 20 tahun, ya the Fatsit liet. Enggak. Kamu ngomongnya menye. Karena ya itu contohnya, kalau ya itu mungkin kalau di bahasa Inggris seperti I, kalau menye itu seperti my. Jadi kayak my age is, kamu kan nggak ngomong I age is. Jadi menye anu apa. Nah, kalau misalnya di Rusia itu ada peraturan, kalau misalnya belakangnya 1, God, kalau belakangnya 2 sampai 4, Goja, 5 sampai 19, Liet. Contoh, misalnya di sini ada yang umurnya misalnya 14 tahun. Kamu nggak ngomongnya kayak, mana ya tadi yang ini. Kamu nggak ngomongnya kayak menye, cetir, natsat, liet. Enggak. Kamu ngomongnya menye, cetir, natsat, goja. Kayak gitu. Terus misalnya, tadi kan aku udah bilang, yang the fatsit itu, yang belakangnya 1 itu, God. Jadi kamu nggak ngomongnya menye, the fatsit, ajin, liet. Enggak. Kamu bilangnya menye, the fatsit, ajin, God. Nah, begitu contohnya. Oke, nah sekarang ini ada yang kalau misalnya kata-kata perpisahan di Rusia. Kalau misalnya di Rusia ada yang kayak formal, ada yang tidak formal. Dasvidania ini adalah yang bisa dibilang apa ya, yang formalnya. Dasvidania itu formal. Jadi kalau misalnya kamu ngomong ke orang tua, selamat tinggal, kamu ngomongnya dasvidania gitu. Terus kalau misalnya yang tidak formal atau yang kalau misalnya gaulnya itu paka kayak gitu. Kalau misalnya ke teman aku, kayak misalnya aku habis dari kayak dari kelas terus aku bilang dadah kayak gitu, paka. Tapi kalau misalnya aku ke guru berarti bilang kayak das vidania pripadavaca kayak gitu. Terus misalnya sampai bertemu kembali, kalau misalnya kalian ke Rusia atau misalnya kan ketemu orang Rusia terus mereka mau pergi yang ke jauh atau kayak bakal ketemunya lama lagi, kamu bilangnya da vstrechi, sampai bertemu kembali, da vstrechi gitu. Kalau misalnya kalian berpisah tapi misalnya kalian tahu kalian bakal ketemu besok, misalnya kayak balik dari kelas nih, kalian bisa ngomong paka atau enggak da zavtra kayak gitu. Sorry. Da zavtra, sampai besok. Nah, gitu. Oke, bisa dicatat. Nah, sekarang kita bakal belajar kayak apa ya? Biar kalian refresh lagi cara bacanya, sama kita akan berkenalan sama nama makanan-makanan di Rusia. Nah, yang pertama adalah borscht. Bacanya borscht. Borscht itu kayak sup dari apa ya? Kalau kalian ada yang tahu kayak root beet, nah dari situ borscht. Ini
sup terkenal di Rusia. Ini kayak dimsum-dimsum ini. Ini ada namanya pelmeni, pelmeni. Itu biasanya kalau isinya ayam atau enggak sapi sih. Kalau ada yang babi tapi jarang juga. Terus yang ini yang kayak sashimi gitu, ini straganina. Straganina ini biasanya makanan orang-orang utara kayak Siberia, terus ya Murmansk yang gitu-gitu, karena mereka deket sama laut laut utara, jadi mereka makan ikannya kayak makan ikan aja gitu, diseger, dikupas-kupas gitu, terus ya udah tinggal pakai cuka atau apapun, terus mereka makan. Itu namanya straganina. Terus sekarang kue-kue. Oke. Nah, biar ini Patrushka. Ini kan V, ini ada sh, ini ada k. Ini bacanya fa. Oke, fatrush. Ini kan k sama a, jadi Patrushka. Patrushka ini yang di tengahnya ini seperti kayak susu atau apa ya? Susu yang dikentalkan terus dia di ovenin, jadinya seperti itu. Rasanya enak, manis. Nah, ini piroshki. Piroshki itu biasanya kayak pastel gitu, tapi mereka isinya kubis atau daging atau kentang. Piroshki sendiri ini banyak ditemuin di Ukraina juga dan di Poland. Piroshki. Ini kan pi, ini ro, ini kan ada j sama ki, jadi bacanya piroshki. Nah, ini kayak pancake tapi tebal. Ini namanya olaji. Tuh. Nah, sekarang ke minuman Rusia. Nah, mungkin kan kayak selalu ngiranya, minuman Rusia tuh pasti kayak vodka lah, inilah pasti kayak dipidangkan kayak vodka. Tapi sebenarnya di Rusia sendiri, karena emang Rusia itu mereka terbiasa nanam kayak buah-buahan, beri-berian di halaman mereka. Kalau yang emang tinggal di ini ya, kayak pedesaan, jadi mereka banyak kayak yang minumannya dari beri-beri gitu. Contoh kampot. Kampot itu biasanya mereka kayak dari sarinya buah beri, buah apel, pir, semua, terus direndam agak lama, jadilah kampot gitu, campur es biasanya. Terus kvash itu kalau tidak salah ya, dia dari fermentasi dari kentang, buckwheat, terus tambah beri juga, jadi dia rasanya agak-agak mirip mungkin ya seperti bir, tapi masih ada rasa manisnya gitu. Kvass sendiri ini ada yang beralkohol, ada yang enggak. Cuma biasanya sih kalau yang dijual-jual sih biasanya nggak beralkohol gitu. Kvass. Nah, sekarang aku mau ngajarin kalian cara cara baca lagi untuk refresh, tapi sekarang kita akan mengasosiasikan itu dengan kota-kota atau kayak bangunan-bangunan terkenal di Rusia. Oke, ini kan ada S, ada A, ada ini bacanya Sankt Petersburg. Nah, Sankt Petersburg. Terus ini ada musei. Nah, tadi kan aku udah bilang yang ini kan ikrat kaya, tapi bacanya bukan ikrat kaya, bacanya jadi musei. Mungkin kalau ada yang nggak tahu, ini yang foto yang sebelah sini, ini adalah foto Hermitage di Saint Petersburg. Itu adalah bekas kastil atau tempat tinggalnya para raja, bukan raja ya, kalau di Rusia namanya Tsar Rusia zaman dulu. Itu kayak kalau kalian tahu sejarah Peter the Great, dulu dia di sini gitu. Ini Saint Petersburg.
Terus ini musei. Musei itu artinya museum. Musei itu artinya museum. Oke. Terus sekarang, nah, ini, oke, ini dulu deh. Ini ada yang namanya Gorat. Gorat itu apa? Gorat itu artinya kota. Gorat. Gorat, bacanya Gorat. Gorat. Sorry, ash. Gorat. Gorat. Terus ini bacanya Moskva. Nah, Moskva itu apa namanya? Moskow, artinya Moskow. Moskva, bacanya Moskva. Gitu. Tadi kalau misalnya kalian masih ingat yang tadi preposition cases, kalau misalnya kalian bilang saya tinggal di Moskow, berarti ya живу в Москве gitu. Moskwa itu Moskow. Terus ini kota lagi ini sekarang kota aku yang aku tinggalin, yaitu Voronezh. Terus itu nama kota di Rusia. Voronezh ini lumayan dekat sama Ukraina. Terus ini ada Jerevnya. Kak, Jerevnya itu apa? Jerevnya itu artinya pedesaan. Bacanya Jerevnya. Tuh. Mirip pirogi. Ya, betul. Piroshki itu mirip seperti pirogi yang di Poland. Ada yang nulis kata Turapartayana makanan Rusia hambar-hambar ya, Kak? Ya, betul. Hambar sekali. Hambar. Tapi sebenarnya nggak tahu sih. Kalau aku sendiri, aku suka banget sama kayak makanan-makanan Rusia kayak sop-sopan gitu. Aku suka nih kayak borscht. Aduh, aku suka banget. Benernya nih borscht. Karena apa ya, aku emang suka kayak anget-anget gitu. Jadi ya aku kalau borscht suka. Ini enak rasanya. Terus ya emang sih kurang pedas, tapi kayak sebenarnya tergantung sih, kayak pinter-pinter aja nemuin sama nambah-nambahin bumbu dapurnya Indonesia ke makanan mereka. Sebenarnya enak-enak aja sih. Cuma memang karena mereka di sini bahan-bahan kayak rempah-rempah mahal, jadi ya kurang berasa gitu, pedas-pedas atau gimana. Nah, ini sekarang di Rusia sendiri, kalau misalnya bangunan-bangunan agama itu juga itu seringkali dijadikan tempat wisata. Contoh ini adalah michet. Michet itu apa sih, Kak? Michet itu masjid. Ini adalah masjid yang di Kazan. Kalau tidak salah ya, itu adalah masjid terbesar di Eropa Timur. Michet, baca michet. Nah, ini di bawahnya ada nama kotanya, yaitu Kazan. Kazan, bacanya Kazan, Michet Kazan. Michet itu adalah masjid, jangan lupa. Dan ini Serkov, bacanya Serkov. Oke. Serkov. Serkov itu artinya gereja. Tuh. Nah, sekarang aku mau ini, kalau misalnya kalian ada yang mau berminat nih untuk ikutan program pelajar di Rusia atau misalnya kuliah di Rusia, nah aku mau, mau ngasih tahu kalian kata yang berkaitan dengan program pelajar ataupun kuliah di Rusia, yaitu sekolah dan одноклассники. Sekolah, Kak, sekolah itu artinya apa? Sekolah itu artinya sekolah. Oke. Bacanya sekolah. Terus одноклассники itu artinya teman sekelas. Одноклассники. Dari kata ajin, jadi bacanya одноклассники ya berarti ya ini ya kan kelas, ya berarti ya itu teman sekelas. Tuh. Druk itu artinya teman cowok. Druk itu teman cowok.
Drug, terus padruga itu artinya temen cewek. Druzia artinya teman-teman. Itu adalah bentuk jamaknya dari teman. Jadi nama Druzia. 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 Tuh. Nah, ini cara bacanya ya. Nah, ini adalah foto-foto aku waktu aku pertukaran pelajar di Rusia waktu itu 2 tahun lalu. Ya 3 atau 2 tahun lalu, aku kan dari 2017 sampai 2018. Nah, bagi yang agak bingung, kalau di Rusia tuh emang gini, jadi kita ke sekolah itu pakai baju bebas, tapi formal gitu. Jadi misalnya pokoknya kemeja sama bawahnya rok. Terus cowok-cowoknya biasanya pakai jas gitu. Pokoknya formal-formal lah. Terus ada kalau hari Kamis, kalau di sekolah aku ya, aku biasanya kita pakai ini nih, kita pakai kemeja putih, rok hitam sama apa sih namanya pita-pita gitu warna biru gitu. Kalau di Rusia tuh emang apa sih namanya mereka itu kayak kemana-mana suka berpakaian formal sih. Bahkan kalau misalnya aku kuliah, aku di sini kaget gitu kan. Mereka kalau misalnya ke kuliah atau apa, kayak mereka pakai full make up, pakai parfum, pokoknya bener-bener rapih gitu loh. Karena di Rusia emang mereka sangat menghargai apa ya, sangat menghargai dosen atau gimana-gimana. Jadi mereka itu selalu tepat waktu dan mereka kalau misalnya ke sekolah itu mereka selalu on point. Karena bagi mereka kamu berpenampilan baik, yaitu artinya kamu menghormati orang yang akan kamu temui. Begitu. Oh iya, kalian ada yang punya pertanyaan nggak? Kira-kira kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, silahkan aja. Kak, tolong slide yang huruf Rusia lagi, Kak. Aku mau SS dulu. Oke. Oke, kalian kalau misalnya ini, oke, ini ya. Nih, sorry. Nih, ini kalian bisa screenshot dulu atau misalnya foto atau misalnya kalian catat dulu boleh gitu. Terus tadi ada yang nanya, Kak, itu tadi yang sebelah kanan ini ya tempat ibadah ortodoks, betul. Kalau di Rusia itu mereka adalah ortodoks untuk apa? Kristennya Kristen ortodoks gitu. Kalau yang Katolik dan Protestan itu biasanya jarang banget sih. Itu biasanya kalaupun ada Katolik atau gereja Katolik atau Protestan, itu biasanya kebanyakan ya emang kayak pendatang gitu. Misalnya contohnya kayak dari Afrika atau Asia gitu. Atau misalnya kayak ada beberapa temen aku yang dari Timur Tengah tapi mereka beragama Katolik. Itu kayak temen aku yang dari Mesir, itu mereka ke gereja-gereja Katolik. Gitu. Tapi kalau untuk orang Rusia sendiri sih mereka mayoritas itu Ortodoks. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Kalau misalnya tidak ada, mungkin bisa apa ya? Bisa aku tutup dulu. Oh, oke. Oh, ternyata masih ada ya. Kakak bakal nyangka nggak kalau pertukaran pelajar dan ke Rusia? Oh, oke. Bakal pertukaran. Sebenarnya nggak terlalu nyangka gitu, karena kayak apa ya? Kayak Rusia tuh kayak agak misterius gitu loh, kayak apa gitu, kayak Rusia, wow, kalau misalnya kayak di pikiran aku tuh Rusia tuh kayak orang-orangnya keras dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di apa namanya, di aku sendiri, aku sebenarnya pilihan pertama aku pengennya Spanyol sama Itali karena kayak apa ya, mereka kayak kesannya lebih ramah gitu, tapi ternyata kayak Rusia juga asik banget. Makanya aku sampai balik lagi kan kuliah di Rusia. Kakak sebenarnya sebelum berangkat sudah mempelajari bahasa Rusia belum? Belum. Aku waktu di berangkat aku tidak mempelajari bahasa Rusia sama sekali karena aku bisa dibilang dapat pengumuman aku lolos itu agak lumayan terlambat. Terus aku cuma tahu kayak cara bacanya doang, tapi aku nggak tahu apapun. Aku paling cuma kayak tahu aku mau ke toilet, aku mau makan nasi gitu doang, itu aja. Tapi pas udah di sananya sih kayak gampang sih belajarnya karena kan di sana kita bakal tinggal sama host family atau keluarga angkat istilahnya. Jadi ya pas di sana ya belajarnya gampang. Karena kan kita tiap hari ketemu mereka dan lain-lain.
Jadi ya, apa ya, kayak inget aja gitu dari bangun tidur sampai tidur lagi aja denger orang bahasa Rusia pasti kayak inget terus. Pernah ketemu sama orang-orang Gopnik nggak yang suka muter lagu Harba? Sering sih, sebenarnya lumayan sering, cuma kayak ya udah kayak di Rusia kayak minding their own business gitu. Spasiba. Oh, ini sesuatu. Oke, mungkin bagi yang belum tahu, spasiba itu artinya terima kasih di bahasa Rusia. Tapi ini apa namanya? Spasiba. Oke, terima kasih ya. Bagi yang sudah datang. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa langsung ke Instagram aku atau gimana. Kalau misalnya, oh ya jangan lupa untuk follow Instagramnya Bina Antar Budaya karena di sana bakal banyak banget sih kayak program-program seru kayak webinar, terus kelas bahasa dan lain. Tanggapan orang Rusia ke wanita berhijab gimana Kak? Sebenarnya biasa aja sih karena kayak di Rusia tuh mindset orangnya tuh kayak minding their own business, jadi kayak kamu pakai jilbab pun kayak orang biasa aja gitu. Dan emang kebetulan di Rusia sendiri kayak mereka aja nih, kayak aku lihat aja Masya and the Bean yang aku lagi pakai sekarang itu udah biasa mereka pakai kayak gini pas lagi musim dingin. Jadi ya mereka biasa aja gitu. Ya, bodo amat. Oke, sekarang aku tutup. Terima kasih banyak bagi yang sudah datang ke sini. Semoga apa yang aku kasih hari ini ke kalian bisa bermanfaat bagi kalian, dan semoga juga kalian nantinya makin tertarik untuk belajar bahasa Rusia. Aku tahu emang bahasa Rusia susah, tapi kalau misalnya kalian sudah mengerti grammar dan konsepnya, itu sebenarnya menurut aku ya itu lebih gampang daripada aku belajar bahasa Mandarin, karena aku pernah ngerasain sih belajar bahasa Mandarin dan kayak susah banget gitu. Terima kasih banyak untuk ngeluangin waktunya. Maaf kalau misalnya aku tadi ada kecepatan ngomong atau gimana, atau mungkin kurang menarik, atau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Nah, hari ini aku bakal tutup ini tentunya dengan kata-kata ala bahasa Rusia itu, Psim, Paka.